Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester Kasal ini. Ustadz harapkan kita semua memulainya dengan meluruskan niat dengan baik. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal teks berita. Teman-teman, apa yang terbayang dalam bayangan teman-teman ketika mendengar teks berita? Pasti teman-teman membayangkannya adalah koran, majalah, ataupun siaran berita di televisi. Pada zaman Kiwari ini, untuk mengakses teks berita itu sangatlah mudah. Kita bisa menggunakan alat komunikasi kita berupa gawai ataupun smartphone. Jadi, bukan hanya koran. Kita bisa mengaksesnya di mana saja dengan menggunakan piranti digital itu. Namun, tahukah teman-teman apa itu teks berita? Lalu, apa saja yang ada dalam sebuah teks berita? Apakah hanya sebuah berita? Apakah hanya berita? Tentu tidak. Ada banyak hal dalam sebuah teks berita. Yuk, kita pelajari teks berita. Pertama-tama, kita akan mengenali sebuah teks berita melalui pengertiannya. Pengertian dari teks berita adalah tulisan, kejadian, laporan, peristiwa, informasi yang bersifat aktual dan faktual. Itu adalah pengertian dari teks berita. Lalu ciri-ciri dari teks berita adalah yang pertama, faktual. Faktual artinya sebuah teks berita harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta bahwa itu benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual. Aktual artinya sedang menjadi pembicaraan banyak orang ataupun baru saja terjadi. Dan yang ketiga adalah luar biasa. Luar biasa ini maksud adalah sebuah teks berita bisa memengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks berita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam sebuah teks berita. Unsur-unsur dalam sebuah teks berita, keberadaannya haruslah ada. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur itu dikenal dengan adik Simba. A itu untuk apa? Apa yang diberitakan? Di itu untuk di mana? Berarti menyatakan tempat, tempat kejadian, tempat peristiwa berlangsung. A, kapan? Berarti menunjukkan waktu, waktu kejadian. Si itu untuk siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. M itu mengapa? Menyatakan alasan dilaksanakan atau alasan terjadinya peristiwa itu. Bagaimana? Menandakan proses dari peristiwa itu. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Itu adalah unsur-unsur dari teks berita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks berita. Sebuah teks berita terbangun atas 3 hal. Yang pertama adalah teras. Teras adalah berisi pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam sebuah berita. Biasanya terdapat di awal berita, berupa satu paragraf. Yang kedua, tubuh berita.
Tubuh berita berisikan tentang menceritakan kejadian atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan jelas. Dan yang terakhir, ini adalah ekor berita. Ekor berita biasanya terdapat di akhir sebuah berita, berisi kesimpulan penegas dari sebuah isi berita. Selanjutnya teman-teman, selepas kita mengenal struktur dari sebuah teks berita, kita akan belajari kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks berita. Yang pertama, menggunakan kata baku ataupun bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar yang digunakan sebuah wilayah. Kalau di Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku ini dengan tujuan agar para pembaca memahami maksud dan isi berita. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Ciri dari kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik dua dan disertai keterangan. Berisikan apa? Biasanya berisikan kutipan pernyataan dari narasumber. Nah, yang ketiga adalah keterangan waktu dan tempat. Tentu ini harus ada agar para pembaca mengetahui kapan terjadinya dan tempatnya di mana. Itulah tadi kita sudah mengenal tentang pengertian dan struktur sebuah teks berita. Perbanyaklah membaca agar semakin mudah memahami teks berita. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.